Shalom dan salam damai saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Bertemu kita kembali dalam renungan santapan firman Tuhan. Hari ini 18 Februari 2023 bersamaan dengan hari Sabtu. Bacaan Injil diambil dari Injil Markus bab 9 ayat 2 hingga 13. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka, Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengeletang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Lalu mereka bertanya kepadanya, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Hanya bagaimanakah dengan yang ada tertulis mengenai Anak Manusia, bahwa ia akan banyak menderita dan akan diindahkan. Tetapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang, dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka, sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, Injil pada hari ini menceritakan tentang penampakan Yesus yang berubah rupa. Yesus memancarkan kemuliaannya. Para murid merasa sangat bahagia, kebahagiaan yang tak dapat dilukiskan. Apakah pada masa kini kita dapat melihat kemuliaan Tuhan? Ataupun kita yang memancarkan kemuliaan Tuhan? Dan adakah kita memancarkan kemuliaan Tuhan atau kemuliaan kita sendiri? Saudara-saudari, kita adalah milik Kristus. Tubuh kita adalah bait Allah, tempat tinggalnya Tuhan. Namun seringkali kita lupa tentang hal ini, sehingga kita tidak dapat memancarkan kemuliaan Tuhan, dan lebih menyedihkan kita memancarkan kemuliaan kita sendiri. Percaya kepada Tuhan adalah langkah pertama untuk kita mengalami kasih Tuhan. Percaya Allah mengampuni dan mengasihi kita, dan kita menjadi ciptaan yang baru. Dengan sikap yang percaya kepada Tuhan, kita dapat memancarkan kemuliaan Tuhan. Tindakan untuk percaya tidak hanya terhenti di sini. Sikap percaya kita haruslah kita pancarkan dalam pelayanan seperti dikatakan dalam Matius bab 5 ayat 16.
Hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Melayani juga merupakan salah satu cara kita untuk kita dapat memancarkan kemuliaan Tuhan. Melayani di dalam gereja, dalam masyarakat, dalam keluarga, bahkan dalam pekerjaan. Biarlah dilakukan demi kemuliaan Tuhan. Walaupun banyak tantangan, tetap setia kepada Tuhan dan disertai dengan kasih pada sesama, maka kita akan dapat memancarkan kemuliaan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita adalah milik Kristus. Biarlah iman kita semakin bertumbuh dalam Kristus, dalam iman, kepercayaan, dan pasrah. Tetap setia melakukan kehendak Tuhan, agar Tuhan semakin dimuliakan, dan semakin banyak orang dapat diselamatkan. Dan semoga terang yang kita pancarkan adalah demi kemuliaan Tuhan. Amin.